Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listianto Kurniedi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Atapan dan Arum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada video ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang tugas kelompok ruang kolaborasi mengenai pernyataan prakarsa perubahan visi guru penggerak modul 1.3. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Agus Sudarmanto, kemudian yang kedua ada saya sendiri, ketiga ada Ibu Tri Haryanti, dan yang terakhir ada Bapak Barkah Sukomulyono. Nah, visi yang kami sepakati adalah terwujudnya murid yang religius, pemberani, berdaya saing, dan peduli lingkungan hidup, di mana religius adalah masukan dari Ibu Tri Haryati, kemudian pemberani itu masukan dari saya sendiri, kemudian berdaya saing adalah masukan dari Bapak Barkah, dan terakhir lingkungan hidup adalah masukan dari Bapak Agus Sudarmanto. Dan kami sepakat fokus pada lingkungan hidup yang coba kami angkat untuk membuat pernyataan prakarsa perubahan. Nah, adapun penjelasan mengenai komponen visi kami adalah yang pertama religius, yaitu penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, pemberani, yaitu penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri. Kemudian berdaya saing adalah pengembaraan profil pelajar Pancasila, di mana dimensi ini adalah dimensi mandiri. Dan yang terakhir, peduli lingkungan hidup, yaitu penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global dan gotong royong. Kemudian pernyataan prakarsa perubahan yang kami susun adalah yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pembiasaan yang religius. Kemudian yang kedua, penggambaran pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan keberanian murid. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan pembelajaran dan pembiasaan untuk sportivitas daya saing murid. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan pembiasaan peduli lingkungan hidup di sekolah melalui keteladanan. Nah, kemudian ada pun penjelasan mengenai pernyataan prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan pembiasaan peduli lingkungan hidup di sekolah melalui keteladanan murid. Adapun kepemilikan aset dan pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki sumber daya manusia, yaitu guru dan siswa, yang bisa dijadikan role model pembiasaan dan keteladanan. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki lingkungan representatif untuk menumbuhkan pembiasaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, sekolah memiliki perangkat teknologi untuk mempublikasi portofolio kemajuan siswa. Nah, adapun rencana program atau pembiasaan sekolah yang pertama adalah menerapkan program 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Merupakan maksud penanganan sampah yang terdiri dari 3 unsur, yaitu mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang sampah. Kemudian yang kedua adalah menerapkan program 3P, yaitu penanaman, perawatan, dan penebangan pohon. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan poster di area lingkungan sekolah agar kesadaran terhadap lingkungan hidup bisa tumbuh kepada murid. Selanjutnya adalah prakarsa dan operasionalisasi yang dituangkan dalam rencana perubahan Bagja, yaitu menumbuhkan pembiasaan peduli lingkungan hidup di sekolah melalui keteladanan murid. Nah, adapun alur Bagja yang pertama adalah sebagai berikut. Dimulai dari buat pertanyaan utama adalah di sini kami membuat pertanyaan bagaimana menumbuhkan kepedulian lingkungan hidup kepada murid. Kemudian adapun tindakan atau penyelidikannya adalah
dengan diskusi dengan pimpinan dan rekan sejawat serta ahli lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara menumbuhkan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, berkonsultasi dengan pakar atau lembaga lingkungan hidup dengan program kepedulian lingkungan hidup di sekolah. Adapun alur yang kedua adalah ambil pelajaran. Di ambil pelajaran ini, pertanyaan yang kami buat adalah siapa saja warga sekolah yang memiliki kemampuan dalam menumbuhkan pembiasaan peduli lingkungan hidup murid. Kemudian yang kedua, aktivitas apa yang dapat menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir, keterampilan apa saja yang saya miliki untuk mewujudkan kesadaran peduli lingkungan hidup murid. Kemudian adapun tindakan atau penyelidikannya yang kami lakukan adalah yang pertama, mencari contoh referensi program kegiatan yang menumbuhkan kepedulian lingkungan hidup kepada murid melalui studi pustaka dan wawancara baik individu maupun kolaborasi warga sekolah. Dan yang kedua adalah melakukan wawancara, survei pengalaman, menggali pendapat dari warga sekolah. Alur yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang kami buat adalah kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan jika murid saya sudah memiliki kepedulian lingkungan hidup. Yang kedua, bagaimana perasaan saya jika memiliki murid yang peduli lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah hal baru apa lagi yang dapat saya lakukan jika murid-murid saya sudah memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Adapun tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan, yang pertama adalah membuat narasi deskriptif situasi sekolah dalam setiap proses program kegiatan saat murid sudah memiliki kepedulian lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam mencapai atau pencapaian murid memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir, membuat daftar kegiatan atau program baru untuk memanfaatkan, mengoptimalkan potensi kebiasaan dan teladan murid di sekolah. Kemudian alur yang selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang kami buat adalah yang pertama, langkah awal seperti apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian murid terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, berapa lama waktu untuk menumbuhkan kesadaran kepedulian murid terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, bagaimana indikator murid sudah memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir, tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung peningkatan kesadaran lingkungan hidup pada murid. Adapun tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan, yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan untuk musyawarah dengan murid dalam upaya menggali kegiatan yang diperlukan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, membuat survei atau angket untuk mengetahui tingkat kepedulian murid terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah membuat program 3R dan 3P. Nah, kemudian yang terakhir adalah alurnya adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang kami buat adalah yang pertama, siapa yang bertanggung jawab program peduli lingkungan hidup dapat berjalan? Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam menyusun rencana menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan hidup? Kemudian yang ketiga, kapan rencana peningkatan kesadaran lingkungan hidup murid? Dan yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan kesadaran lingkungan hidup murid. Dan yang terakhir, bagaimana menginventarisir permasalahan yang muncul. Kemudian adapun tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan, yang pertama adalah menetapkan warga sekolah yang bertanggung jawab memantau kegiatan program peduli lingkungan hidup.
Yang kedua, membuat tim program lingkungan hidup. Dan yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan program peduli lingkungan hidup pada awal semester. Kemudian membuat instrumen dan rubrik perencanaan peningkatan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah membuat tim konsultasi kesadaran terhadap lingkungan hidup yang melibatkan warga sekolah. Nah, terima kasih. Demikian pemaparan terkait tugas ruang kolaborasi modul 1.3. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.